Tyson sudah menang. Itu kata mereka. Aku sudah dianggap habis saja, seperti Rocky Balboa. Tyson yang akan tertidur begitu aku naik ke atas sana. And look at young Mike Tyson, age 20 years old. Tahun 1986, New York. Run DMC di radio, Wall Street sedang naik. Dan di bawah lampu Madison Square Garden, prospek paling ditakuti di kelas berat sedang naik ke atas ring. Mike Tyson, 20 tahun, 21 pertandingan, 21 kemenangan, 19 KO. Dia bukan lagi sekadar anak muda berbakat dari Brooklyn. Dia sedang menjadi legenda, tapi malam itu berdiri di depannya bukan lawan biasa, Reggie Gross. Orang yang paling ditakuti oleh Cus D'Amato, si pembunuh bayaran. Dan di akhir video ini, kalian akan mengerti mengapa. Cus D'Amato tidak hanya memahami tinju, dia merasakannya di level yang jarang dicapai orang lain. Saat pelatih lain mempelajari rekor, dia mempelajari karakter. Sebelum meninggal di akhir 1985, dia memberikan Torres daftar nama. Bukan juara, bukan bintang. Petarung yang belum boleh dihadapi Mike sampai dia punya lebih banyak pengalaman. Di posisi teratas daftar itu hanya ada satu nama, Reggie Gross. Mungkin terdengar aneh, rekor Gross, 18 kemenangan dan 4 kekalahan. Dia pernah kalah dari petarung biasa seperti Anthony Witherspoon. Dia bertarung di partai pembuka, bukan partai utama. Jadi kenapa dia? Karena D'Amato melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Gross bisa tampak tidak meyakinkan melawan petarung rata-rata, lalu tiba-tiba menghancurkan petarung yang benar-benar berbahaya, seperti Jimmy Clark dan Bert Cooper. Dia tidak terduga. Tipe petarung yang justru meningkat performanya saat tidak ada yang menyangka. Tipe yang merasa paling berbahaya ketika menjadi underdog. Once the fight got to close quarters, he kind of made it a pity-pat looping type punches. He takes about 5 or 6 in a row there. He's hurt. He's hurt. He's hurt badly. And he's wobbling. The referee has got to call a standing 8 count here. Reggie Gross bukan petinju biasa. Di luar ring, dia hidup dengan aturan berbeda, kode yang berbeda. Tumbuh di jalanan keras Baltimore, dia sudah berada di sisi salah hukum sejak usia muda. Pencurian, perampokan, penahanan remaja. Dia mulai bertinju di akhir tahun 70-an, tapi jalanan tidak pernah meninggalkannya. Bahkan semuanya makin gelap. Tinju adalah kedoknya. Di belakangnya ada dunia yang sama sekali berbeda. Si pembunuh bayaran belum tahu bahwa karir sebenarnya bukan di atas ring. Tapi sebelum pertarungan ini, dia benar-benar bersemangat. Dia membuat sedikit pertunjukan untuk para jurnalis, naik ke mikrofon dan membawakan rap miliknya sendiri. Aku yang paling jahat dari yang jahat. Aku yang paling ganas dari yang ganas. Aku sudah lari naik bukit menyiapkan diri untuk Mike. Dan 13 Juni akan jadi malamku. Kalian bicara tentang Tyson seolah dia raja. Tapi pada tanggal 13, dialah yang akan jatuh ke canvas. Aku bukan Curtis Blow. Aku bukan Run DMC. Tapi pada 13 Juni, mereka akan membicarakan aku. Ini bukan sekadar aksi publisitas. Gross berbicara seperti seseorang yang sudah tahu bagaimana akhirnya. Aku sangat ragu gitu. Tapi jujur, aku anggap Gross petarung serius. Tidak terduga seperti kata Cus. Makanya aku tidak akan beri dia kesempatan. Follow my instructions when I tell you to break. Dan di bulan Juni 1986, tidak ada tantangan yang lebih memotivasi daripada melawan fenomena tak terkalahkan dari Brooklyn. Hands now. Come up. Sejak detik-detik awal, Tyson melakukan apa yang sudah menjadi ciri khasnya, tekanan, terus memotong ring, tanpa satu detik pun istirahat. Break, Tyson, out. Knee. Tapi si pembunuh bayaran tidak panik. Dia bergerak, mengamati, menunggu momennya. Sekitar 1 menit sebelum ronde pertama berakhir, si pembunuh bayaran menemukan celah.
uppercut yang bersih, lalu hook kanan yang sejenak membuat Tyson menyadari ancaman itu. Itulah momen ketika si pembunuh bayaran merasa punya kesempatan dan membuat kesalahan terbesar dalam kariernya. Daripada tetap berhati-hati, dia memutuskan mempertaruhkan segalanya. Dia melemparkan 18 pukulan berturut-turut, mencoba mengejutkan seluruh dunia tinju. Tyson membalas dengan satu hook kiri balasan. Si pembunuh bayaran bangkit dengan insting murni, dengan kemauan keras. Tapi pertarungan sudah selesai. Salah satu KO paling menghancurkan di awal karier Tyson, dan mungkin bukti paling jelas seberapa jauh dia sudah meninggalkan semua orang. "18 pukulan, satu balasan. Pria yang akan membuat Mike Tyson tertidur justru jadi yang pertama jatuh ke lantai. Apakah kau terkurus dengar saya? Sama sekali tidak. Awalnya aku pikir dia keluar agak lambat, seperti hanya melempar pukulan asal. Tapi aku tetap berhati-hati dan terus memasukkan jab ke wajahnya, menunggu dia maju. Jika ada cara untuk mengalahkan Mike Tyson, bagaimana caranya? Kamu tidak mau membicarakan itu, kan? Aku tidak tahu. Magnum 357. Aku mulai berpikir itu mungkin kesempatan terbaikmu. Tapi bagian paling gelap dari cerita ini dimulai setelahnya. Pada musim gugur 1986, hanya 2 bulan setelah kekalahan itu, Reggie Gross ditangkap. Tuduhannya 3 pembunuhan. Menurut jaksa, dia melakukannya sebagai pembunuh bayaran untuk organisasi Bordley yang terkenal kejam. Sekarang julukan itu jadi benar-benar masuk akal. Awalnya dia lolos dari hukuman karena kurangnya bukti. Tapi kemudian, anggota geng lain, Donnie Andrews, mulai bekerja sama dengan pihak berwenang federal. Kesaksiannya menghubungkan Gross dengan beberapa pembunuhan. Pada tahun 1989, penangkapan kedua, 3 hukuman seumur hidup. 2 diantaranya berurutan. Pria yang dulu nge-rap di depan jurnalis dan benar-benar percaya bisa mengejutkan dunia tinju, justru menghabiskan jauh lebih banyak waktu di penjara federal daripada di atas ring. 1 pukulan mengakhiri pertarungannya dengan Tyson. Pilihan-pilihannya sendiri menghancurkan segalanya yang lain. Ternyata, hal paling berbahaya tentang Reggie Gross bukanlah pukulannya. And look at young Mike Tyson, age 20 years old. He could go into the record books tonight as one of the very youngest heavyweight champions of all time. Sementara itu, Tyson terus melangkah ke depan. Dalam beberapa bulan, dia akan merebut gelar dunia yang tidak akan pernah dilihat Gus. Lalu yang kedua, lalu yang ketiga. Tapi itu adalah cerita untuk lain waktu. Subscribe agar tidak ketinggalan. Ya, sulit untuk dikatakan. Seperti kamu tahu, dalam tinju dan dunia hiburan, divisi kelas berat dan gelar-gelarnya bisa bertukar tangan seperti baterai center. Semua orang memenangkan gelar. Semua orang punya pertahanan pertama, pertahanan kedua, lalu kehilangan gelar itu. Kamu tidak pernah tahu, dengan komitmen para petarung dan jaringan TV, kamu tidak akan pernah tahu